Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Ar-ruknu salisu al-qiyamu 'alal qadiri bil fardi. Rukun yang ketiga di dalam sholat ialah berdiri bagi yang puasa di dalam sholat fardu. Nah, ini kalaunya di dalam kitab Nasaihud Diniyah dijelaskan, sholat itu ada rupa yang zahir dan ada hakikat yang tersembunyi. Ada rupa yang nampak, ya berdiri kita membaca Fatihah, kita membaca doa iftitah, kita membaca tasyahud, kita ruku, kita sujud, kita tasyahud akhir. Nah, itu adalah rupa yang nampak di dalam sholat. Tetapi ada yang hakikat yang tersembunyi di dalam sholat. Seperti apa disebutkan? Seperti khusyuk, al-hudur qalbi, hadirnya hati di dalam sholat. Hati ikut hadir dalam sholat, tidak absen di dalam sholat. Ya bisa aja tubuh kita sholat tapi hati kita libur. Paham? Tubuh memang sholat tapi hati libur, absen, ada ikut hadir di dalam sholat. Wa kamalul ikhlas, jadi sebutkan, dan ikhlas yang sempurna di dalam sholat. Wa tadabbur wa tafahumul ma'anil qiraati wa tasbih, dan kita menghayati dan paham dan menghayati bagi yang dibaca di dalam bacaan sholat atau yang disebut seperti tasbih dan takbir di dalam sholat. Jadi kesimpulannya di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama ada tugas anggota tubuh yang nampak dan ada tugas anggota tubuh yang tidak nampak, yaitu hati atau qalbu dan sir. Maka yang di dalam hati ini adalah tempat yang dipandang oleh Allah, tempat yang dilihat oleh Allah yang di hati kita. Kita kalau beli durian itu melihat nang di mana, di dalam atau di luar? Kalau luarnya harum tapi dalamnya hambar, beli ada. Kalau di luar ini bagus harum, tapi ketika kita buka isinya hambar, ngomel ada. Ngomel lah. Nah, jadi tempat pandangan Allah itu nang di dalam. Maka tidak sempurna ibadah sholat seseorang kalau nang dua ini tidak sempurna. Yang zahir sempurna, yang di dalam pun sempurna. Jangan zahirnya dia nang sholat tapi hatinya tidak. Zahirnya di dalam masjid tapi hatinya tertinggal di rumah. Paham?
Giliran baca Fatihah tapi hatinya nonton TV, boleh bisa lah kita? Allahu Akbar, ini nih main bola malam ini. Untuk kita supaya paham nih. Ini wadai nih namanya. Ya, kita makan wadai nih. Itu ke dalam ke rasanya. Masuk ke dalam. Masuk rasanya tuh rasanya sampai ke dalam hati kita, sampai ke dalam jiwa kita. Yang paling dahsyat lagi kalau orang merokok tuh. Makanya nikmatnya rokok itu kada bisa diceritakan kepada orang yang kada bisa merokok. Bagaimana? Kenapa? Saking busuknya. Yalah, saking dalamnya merasakan. Memang yang di luar ini dia berukuk tapi sampai ke dalam. Beda orang nak ada busuk lah. Apa rasanya? Ada rasa aja kan. Berukuk sama. Kita nak ada busuk lah. Barang aja tes. Ibarat orang sholat tu nak ada busuk lah. Apa rasanya? Ada rasanya. Dia ada rasa yang timbul di dalam penghubungnya rasa itu lidah ya. Lidah kalau dalam makanan. Kalau sudah lidah kita bermasalah karena corona, kira-kira ada rasa nggak? Ada rasa. Kira-kira penghubung kalbu kita dengan ibadah kita nih apa ya? Akal lah. Jadi kalau akal kita ini kada fokus, kada sampai ke kalbu yang kita baca. Coba pian sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fokus kira-kira yang kalimat alhamdulillah itu sampai ke kalbu kita. Paham kada paham, mengerti kada mengerti, pasti ada rasanya. Orang yang kada bisa berukuk coba sampaikan ke dalam, paham kada paham pasti ada rasanya. Ya Allah. Walaupun kada bisa berukuk. Paling kadinya kalau merasakan rukuknya apa rasanya? Itulah. Maka jelas dah setiap bacaan, setiap zikir, setiap bacaan Quran, setiap tasbih yang kita baca, kalau kita sampaikan ke kalbu kita itu akan wajilat qulubuh. Pasti dia akan berputar. Pasti merasanya. Makanya kadang-kadang ada orang, kita dengar orang baca Quran, kita kada paham yang dia baca, tapi kita khusyuk mendengarkan bacaan itu. Kadang-kadang ada yang sampai menetes air mata. Kalau ditanya pahamkah? Kada paham maknanya apa. Kada paham apa maknanya. Tapi kalau orang yang tidak khusyuk sekedar mendengar, sekedar dia mendengar, tapi dia tidak masukkan ke dalam akalnya nih, tidak memasukkan ke dalam kalbunya, maka kada ada rasanya. Seperti itulah kira-kira gambaran daripada sebuah khusyuk untuk kita yang awam. Yang seperti kita memakan sebuah makanan, rasa dari makanan itu kita sampaikan ke batin kita. Bolehlah tubuh kita yang memakan tapi batin kita merasakan, oh ini nikmat, oh ini kada nikmat, oh ini manis, oh ini pahit, oh ini rasanya seperti ini. Maka nikmat daripada sholat itu beda dengan nikmatnya makanan. Rasanya tuh sejuk tuh yang rasakan. Rasanya itu sejuk. Rasanya itu bikin hati kita tenang. Rasanya itu bikin hati kita damai. Yang walaupun kalau ibadah sholat tadi orang pulang hutang madarilah. Tapi ketika kita ingat zikrullah itu kita masukkan ke dalam kalbu kita, bacaan sholat itu kita masukkan ke dalam hati kita, itu bikin kita tenang. Kadang-kadang kalau kita masalah kan bisa kita ingat kepada Allah, baca Quran kah, bawa sembahyang kah, itu bikin hati kita tenang. Bikin hati kita mudah menerima segala permasalahan dari. Kalau dibawa hiburan tambah kacaunya. Kalau dibawa dangdutan tambah stres kita. Tapi kalau dibawa sholat, dibawa ingat kepada Allah, itu tambah tenang. Asal betul-betul disampaikan ke dalam kalbu. Apa yang menyampaikan dari akal lah. Jadi kalau akal kita dikada fokus, pikiran kita dikada fokus, makanya kan disuruh membuang apa yang ada.
Jadi dia ada bentuk yang terlihat di dalam sholat, ya rukun tadi. Dan ada bentuk yang tidak terlihat seperti khusyuk. Menghadirkan hati di dalam sholat. Apa yang dibaca oleh lidah dihadirkan ke dalam hati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Masukkan ke dalam hati. Hadirkan juga di dalam. Untuk derajat kita nak awam itu cukup aja. Paham kada paham, hadirkan aja ke dalam. Ada kada rasanya, pasti ada. Pasti ada. Rasanya pasti ada. Kalau mereka yang lebih paham lagi, mereka bukan kayak itu cara derajat khusyuknya. Kalbu mereka ini tidak pernah sedikit pun tidak ingat kepada Allah. Hati mereka tuh sedikit pun tidak pernah kada ingat dengan Tuhan. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, seluruhnya mengingat kepada itu orang yang paham. Ada yang kita kada paham nih, yang kita ucapkan aja, kita hadirkan ke dalam itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita hadirkan ke dalam. Nah, kalau seperti itu ada rasa. Kalau mulai kita Alhamdulillahirabbil alamin, yang kita hadirkan yang luar ucapan. Apa yang kita hadirkan? Iya tadi motor GP yang kita hadirkan. Ikan bakar yang kita hadirkan. Rupanya tadi mau makan, nanti lu makan di sholat dulu. Apa? Sifat bola yang kita hadirkan. Ada rasanya lah. Jadi habis sholat ya habis saya sudah ada rasanya. Tapi ketika kita berusaha menghadirkan, pasti ada rasa. Pasti. Nah itu kita merasa nyaman, merasa nikmat. Kalau sudah merasa nyaman, ibarat orang makan itu suka kada? Suka. Ibarat orang makan tuh nambah kada? Nambah. Nah di situ orang ketika orang merasa nikmat di dalam ibadah, ya mereka kada merasa lapar, kada merasa uyuh, merasa nyaman tadi, nambah selembar baca Quran karena merasa nikmat, tambah lagi selembar. Karena merasa nikmat, tambah lagi selembar. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah ini masuk ke kalbu mereka. Tapi ketika kita baca Quran, yang masuk motor GP, yang masuk iwak bakar tadi, ini otomatis setengah lembar gini, payah nih rasakan nih. Ya kan? Itu kita rasakan seorang dah. Karena apa? Yang ini kada masuk ke kalbu kita. Cuma yang kita baca, sekedar kita baca, yang masuk motor GP, maka ini bosan ke sini. Karena kada merasa nih. Memang sulit banget ketika kita ya sesuai ya, dunia sijinul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia itu kan penjara, jadi sulit memfokuskan hati ini sulit. Paling kada aja di dalam sholat itu 3 kali kita fokus. Pertama ketika membaca ini wajahku, berarti dua kita. Yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti suratul Fatihah nih. Yang ketiga ketika mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Paling tidak 3 itu kita harus fokus. Apa? Masuk akan ke dalam, mempaham tujuannya, bagus lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah wa barakatuh. Apa maksudnya? Kita memberi salam kepada Nabi kita. Bagus lagi, mempaham. Harap lagi, Nabi kita nih. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita agungkan, dan kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, janganlah kayaknya di surga itu, di akhirat itu dikatakan dalam riwayat, dalam ayat Al-Quran dijelaskan pula bahwa umat Nabi Muhammad itu terbagi 3 kelompok. Ada yang zalimul li nafsi, ada yang kerjaannya tuh ada amal baik, ada amal buruk. Dia bisa mengerjakan yang diperintah, bisa juga tinggalkan. Dan kadang-kadang bisa melanggar juga nih yang dilarang oleh Allah. Itu namanya zalimul li nafsi. Ada juga yang muqtasidun.
yang hanya muktasib ini dijelaskan oleh ahli tafsir, dia hanya memperbuat amal wajib, meninggalkan yang haram, tapi dia masih suka mengerjakan yang makruh dan tidak mengerjakan yang sunnah. Dia kerjaannya cuma sholat fardu, puasa Ramadan, zakat kalau ada duitnya, dan haji kalau mampu. Sholat duha, tidak. Sholat tasbih, tidak. Qabliyah ba'diyah, tidak. Yang makruh suka juga makan. Yang makruh senang juga mengerjakan. Di antara yang makruh apa ya? Sholat habis sebelum subuh, tidur setelah sholat subuh dan lain-lain. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ada yang sabiqun, yang mereka berlomba-lomba berbuat amal baik. Wah, ini di samping mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan setiap ada amal-amal baik, amal-amal sunat, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Maka tiga kelompok ini nanti di akhirat ketiga-tiganya berbeda cara ke surga. Yang berlomba-lomba dalam amal kebaikan itu yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa harus dihitung. Langsung masuk surga. Yang nomor dua ini, yang dia kerjaannya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tidak mengerjakan yang sunnah, tidak dan mengerjakan yang makruh, tapi yang wajibnya lengkap. Dia nanti di akhirat kelak dihisab oleh Allah, tapi dengan hisab yasiro, dengan hisab yang ringan. Karena sholatnya lengkap, Qadarwin. Lengkap tidak sholat? Lengkap. Kan bilanya lengkap sholat, apa? Yang lain kan mudah urusan. Ibadat orang rajia itu ada SIM lah, ada, udah lurus sudah. Kenapa? Lengkap. Hisab yasiro, perhitungannya mudah, masuk surga. Nah, yang pertama itu yang sulit. Yang orang amal ibadahnya tercampur dengan keburukan. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mengerjakan juga yang dilarang oleh Allah. Ini doa besar, lama hitungannya. Tapi dia mendapatkan rahmat daripada Allah. Dia mendapatkan kasih sayang dan ampunan daripada Allah. Dalam riwayat yang lain, dia masuk surga dengan syafaatnya Nabi kita, dengan syafaatnya baginda Nabi. Tapi setelah mereka melewati masa yang panjang, bahkan dikatakan setelah mereka melewati satu kesedihan yang luar biasa. Kawan udah duluan ke surga, ini belum. Lawas, sedih kan? Sedih, menangis di mahsyar. Lama penantiannya di mahsyar. Setelah mereka sedih, setelah mereka menangis, ada di situ syafaatnya. Nah, jadi lalu mereka ikut juga ke surga. Maka mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi, Alhamdulillah ya Allah, yang Allah telah menghilangkan kepada kami duka cita kami, dan kami pun masuk ke dalam surga. Jadi kita untung nih sebagai umatnya baginda Nabi. Nah, jadi kalau syukur-syukur, kalau kita tuh bisa paham, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Jadi yang kita tuju di situ adalah Nabi kita yang kita sayangi, Nabi kita yang kita cintai. Jadi kita ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi, dan hati kita yakin salam yang kita ucapkan kepada baginda ini, kepada Rasul ini, dijawab oleh Nabi kita. Kira-kira senang gak ada? Kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang terhormat, orang mulia, lalu salam kita ini dijawab Presiden. Wah, senangnya luar biasa. Tok tok tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam di sini di belakang. Siapa yang menjawab salam kita nih? Orang yang mulia. Wah, senang banget kita. Ini bukan gampang-gampang, ini Nabi kita nih orang yang paling mulia di antara orang mulia. Ketika kita fokus, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Fokus kita deh mengucapkan salam. Hati kita mengucapkan salam, dan hati kita yakin salam kita itu dijawab oleh Nabi kita. Suka ada? Suka.
Nah itu masuk akan ke dalam mulut saja, hatinya ya tadi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Hatinya sekali lagi ke motor GP. Nah ini lain pula misalnya. Kira-kira Nabi kita menjawab gak ada lah. Mulut kita hanya mengucapkan salam, namun jiwa kita tidak mengucapkan salam. Oleh karena itu ada yang sangat penting di dalam sholat, yaitu bagian batin yang dilakukan oleh kalbu kita. Nah yang kita bicarakan saat ini bagian zahir yang dilakukan oleh tubuh kita. Ini penting lah, penting juga. Jadi dua ini harus ada. Jangan ketika orang sholat Allahu Akbar kejam sholat. Yuk sholat udah aja, apa kalbuku sudah sholat. Wah ini itu ibarat temu buah durian, isinya aja di jalan mau ada. Isinya aja penuh dengan pasir, dikasihkan ke kita, mau enggak? Kalian mau kalau ada kulitnya. Ketika orang azan dibawa ke masjid, kejam saja. Yuk ke masjid sudah ya. Nih, kalau adanya kayak itu, Pak, salah juga. Kedua-duanya salah. Kenapa ujar Nabi sembahyang tuh lihat sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang, apa sesuai dengan aturan baginda. Ada bagian luar tadi, bagian tubuh kita yang diatur di dalam syariat agama, ada bagian batin yang harus dilakukan ketika sholat itu. Jadi ada tubuh yang melaksanakan, ada hati yang fokus dan menghayati di dalam pelaksanaan sholat. Ada makanan yang disuap atau ada rokok yang dihisap, ada rasa yang tidak. Yuk kita berkuan, udah ya di batin. Enggak ada. Yuk kita makanan, sudah kapan? Batin udah makan duluan. Kita laparan juga kan. Ya, anak cuma merasakan dalamnya aja yang dirasakan, tapi nasinya kada dirasakan, tadi sekadar pas juga. Harus kedua-duanya, ada mulut yang memakan, ada batin yang merasa. Paham gak? Jadi kita jangan terjebak dengan kalimat jadi hebat banget beliau itu, kenapa sholatnya terbang, jiwanya nang terbang. Salah. Kalau menceritakan khusyuk ini di zaman sahabat itu dikatakan ada yang sampai burung tuh hinggap di kepalanya tak terbang. Saking apa? Saking tenangnya, saking khusyuknya. Seolah-olah tubuhnya tak bergerak sama sekali, dan burung dikira burung ini patung atau benda mati. Burung sempat hinggap di kepala, ayo. Saking tenang dan khusyuk. Ada yang di dalam sujud, kebakaran di samping rumah, sujud, tidak tahu dia ada kebakaran di samping rumah. Saking khusyuk. Ada orang sedang sholat, orang ribut di sampingnya, anak-anak bermain, tak tahu dia ada anak-anak bermain. Kenapa? Saking khusyuknya. Ada di zaman Nabi, ada seseorang yang ketika sholat dia memain-mainkan jenggotnya. Pokoknya sambil main-main. Jadi Nabi kita, andai kata kalbunya khusyuk, tentu anggota tangannya tidak akan sempat mempermainkan jenggotnya. Jadi saat bermain-main jenggot itu berarti kalbunya ada khusyuk. Jadi mengtawat bergerak-gerak berarti tanda kalbu kita tuh ada khusyuk. Kalau kalbunya khusyuk, dia tidak sempat menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Yang dipikirkan adalah kalbunya hadir di dalam sembahyang. Misal penggeru-geru tuh tanda ada khusyuk. Tanda ada khusyuk. Tapi jangan juga menilai orang, ini ada khusyuk, jangan juga. Ini kita untuk diri kita aja ya lah, peringatan untuk diri kita nih, bukan untuk menilai orang lain. Ya terserah orang, kita ada tahu siapa tahu orang lebih khusyuk daripada kita. Lebih banyak yang garu pada kita.
Fala yajibul qiyamu fin nafilati, maka tidak wajib berdiri ini pada sholat sunat. Ada wajib berdiri pada sholat sunat. Bal yasuzul qu'udu, boleh duduk di dalam sholat sunat. Berarti tarawih itu boleh duduk. Tapi walahu nisful ajr, yang duduk itu separuh pahala daripada orang berdiri. Yang berdiri dengan yang duduk mampu berdiri, tapi dia pingin duduk sholat tarawih, separuh pahalanya. Wa kadzalikal ittija'u, demikian juga yang berbaringnya. Kalau hanya berhiring, walahu rubul ajar, dia memiliki 1/4 pahala daripada orang berdiri. Wala yajusul istilqa'u bin nafilati lil qadiri 'alal qiyami awil qu'udi awil ittija', tetapi tidak boleh berbaring bertelentang di dalam sembahyang sunat bagi orang yang mampu berdiri, bagi orang yang mampu berduduk, atau bagi orang yang mampu berhiring. Kita mampu diri, boleh kalau duduk tadi sembahyang sunat. Kita mampu berdiri, boleh kita berhiring ini sembahyang sunat. Tapi kalau baring telantang tidak boleh. Jangan banget sembahyang sunat baring telantang, ya depan TV. Ya tarawih, Allah. Yang mana lu dari TV umpamanya lah. Ada pakannya kiblat, sembahyang tarawih berbaringlah telantang. Allahu Akbar. Begitu. Kecanduan motor GP kan. Lagi motor GP aja harus ini lah. Ya kalau berdiri kan usah gitu, usah duduk, itu aja masih mulanya. Permasalahan, apakah dibolehkan duduk pada sembahyang fardu? Tidak boleh. Kecuali boleh apabila tidak mampu berdiri pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu tidak boleh duduk. Kecuali boleh kalau berdiri tidak mampu. Perhatikan, berdirinya kada mampu. Bagaimana yang disebut tidak mampu berdiri ini? Andai kata dia berdiri, dia akan menemukan satu kesulitan yang luar biasa. Seperti andai kata dia berdiri, ziyadati maridin, akan bertambah sakit kakinya. Kalau berdiri tambah sakit betisnya. Albut isyifa, atau lambat sembuh, rupanya orang ini ada penyakit di kaki, kalau dibawa berdiri lambat sembuh. Al-hudusin sayyinin fahisin fi'idwin jahirin, atau kalau dibawa berdiri akan timbul cacat yang nampak pada anggota yang nampak. Kata dokter, pian kalau sholat jangan diri dulu, kalau berdiri akan timbul penyakit. Aufak di manfaati idwin, atau pian akan kehilangan manfaat anggota kaki, pian bakal lumpuh kalau berdiri. Aukanat masyakkatun la tuhtamalu adatan, atau kalau berdiri ketimbul kesulitan yang kada kau dipikul. Nah kada kau disandang lagi, sakitnya luar biasa. Maka boleh berarti harus betul-betul sakit baru boleh berdiri. Kalau betul-betul sakit baru boleh berduduk. Kalau betul-betul sakit baru boleh tidak berdiri. Kalau kada sakit kada boleh. Hati-hatilah. Kita aneh kadang-kadang. Berkali-kali saya sampaikan ini dan mudah-mudahan paham. Kita aneh melihat orang ketika sembahyang fardu duduk. Habis sholat fardu orangnya berdiri. Bisa lagi ngingkul motor, bisa lagi ronda malam keliling gang. Kan aneh lah. Sakit kaki itu di mana? Kalau andai kata sakit otomatis kada bisa berjalan, gitu. Kalau sakit kaki otomatis kada kawan ngingkul motor. Permasalahannya di mana? Barangkali ini kada paham. Barangkali kada paham. Wa indar ramli, dan menurut Imam Ramli, yajuzu lahu ayyajlisa ijala hikatmu masyakkatun tudhibul khusyu'a.
khilafan li Ibnu Hajar. Imam Ramli lebih ringan beliau. Kata Imam Ramli, boleh seseorang itu duduk pada sholat fardu apabila dia berdiri akan timbul satu sakit yang menyebabkan hilangnya khusyuk. Pokoknya kalau berdiri ada sakit yang menyebabkan terganggu khusyuk karena memikirkan sakit. Maka kata Imam Ramli boleh duduk. Ibnu Hajar tetap tidak boleh di sini. Yang boleh itu kalau betul-betul sakit. Nah, dengan sebab berdiri timbul penyakit yang luar biasa atau bakal lumpuh atau timbul penyakit yang lain, itu baru duduk. Kata Ibnu Hajar. Kata Imam Ramli, asal sakit aja yang menyebabkan hilangnya khusyuk boleh duduk. Nah, yang asam urat nih gawat taklid kepada Ibnu Hajar. Kalau berdiri sakit lutut, tapi kadang-kadang timbul penyakit yang lain. Kadang bertambah bang, kadang bakal lumpuh bang, kadang bakal jatuh. Enggak, cuma sakit aja. Kayak Ibnu Hajar kan masih tidak boleh nih. Kalau sekedar sakit aja kada boleh. Kecuali harus menimbulkan berbagai macam permasalahan tadi. Maka menurut Imam Ramli boleh. Jadi ketika kita berdiri sakit lutut nih nah. Nyut. Tapi kalau duduk ada sakit. Kalau duduk ada sakit. Tapi kalau berdiri nyut. Boleh lah. Boleh. Kenapa? Karena ini ketika nyut pasti terganggu loh. Tidak salah. Terganggu lah kira-kira. Terganggu. Jangankan sembahyang, duduk aja mau udah sakit lutut terganggu pada musuh kita. Nah, ya lah terganggu apalagi sholat. Nah, jadi kesimpulannya berdiri itu hukumnya wajib pada sholat fardu. Sedangkan berdiri itu hukumnya tidak wajib pada sholat sunat. Sholat sunat boleh duduk, sholat fardu tidak boleh duduk. Selama berdiri masih mampu. Apa tarik mampu? Tarik mampu itu adalah jangan ada timbul penyakit atau timbul sesuatu yang tidak diingini ketika kita berdiri. Menurut Imam Ramli, asal sakit aja kaki kita yang mengganggu khusyuk ketika berdiri, maka itu sudah membolehkan kita untuk sholat duduk. Maka supaya dipahami, jangan sampai kada paham. Berdirinya yang tidak mampu lah, berdirinya yang tidak mampu. Bukan sujudnya tidak mampu, tapi berdirinya tidak mampu. Ketika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kemudian rukun rabi, rukun yang keempat tidak akhir ngomong salah perkara. Minallah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ftah 'alaina bi futuhil arifin wa nawwir basairana bi anwaril fani wal yaqin wa jal'alna lana khalisatan wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hajjal mursalin wa ihmal malaikatil muqarrabin. Allahumma sayyidna bil khairin wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.